Lamaran? Lexa melangkahkan kakinya, dia terkejut. Padahal kemarin dia hanya bercanda, ternyata Resta mengikuti ucapannya. Dia senang namun dia juga sedih, entah apa yang dia pikirkan. Lexa berusaha tenang. Dengan senyum yang mengembang, dia berjalan dengan anggun, tidak seperti biasanya yang terlihat barbar. Hai, jaga image banyak tamu undangan yang melihat. Setelah sampai di depan, Lexa berbicara pelan. Ini beneran? Gak bohong kan? Iya benar lah, bukannya kemarin kamu yang minta dilamar di depan seluruh keluargamu? Iya sih. Lexa tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mengelak. Will you marry me? Untuk yang kedua kali Resta bertanya dengan suara lantang agar semua orang mendengar. Iya, singkat Lexa. Dia malu bahkan pipinya merona, berbeda dari kemarin saat mereka hanya berdua. Tepuk tangan terdengar namun Resta belum puas, dia ingin menggoda Lexa. Biasanya dia yang tergoda dan dijahili, kali ini dia ingin menggoda dan menjahili Lexa. Iya apa? Iya mau. Mau apa? Sudahlah tidak jadi. Lexa ingin pergi karena dia sudah tidak tahan apalagi semua orang melihat dan seperti sedang mengejeknya. Mau kemana? Resta menarik tangan Lexa hingga terdekap ke pelukannya. Pandaimu jika kau terus menggodaku, jangan salahkan aku, tidak ingin menemuimu selamanya. Ancam Lexa meski dengan suara pelan, Resta masih bisa mendengarnya dan terbukti Resta langsung berkata. Terima kasih atas waktunya, silahkan nikmati kembali pestanya. Resta membawa Lexa yang masih berada di dalam dekapannya pergi keluar dari ballroom hotel menuju taman. Resta melepaskan pelukannya dan menatap lembut ke arah Lexa yang masih merona. Dia memegang tangan Lexa erat seakan tidak ingin melepaskannya walau apapun yang terjadi. Jangan pernah pergi dariku, lirih Resta. Jangan pernah hilang dari pandanganku, lirihnya lagi. Lexa yang tahu raut wajah Resta yang terlihat sedih, langsung merasa bersalah, tapi karena rasa malu tadi dia terpaksa. Panda imut, aku minta maaf, bukan maksudku begitu. Resta memeluk Lexa lagi dengan erat, memikirkan bagaimana jika ucapan yang dilontarkan Lexa benar terjadi, dunia akan hancur lebur. Panda imut, aku akan pulang ke luar negeri dan meminta kedua orang tuaku melamarmu secepatnya agar aku selalu berada di sisimu, atau akan aku bawa kamu kemanapun aku pergi, sama seperti kamu dulu membawaku kemanapun kamu pergi. Resta melepas pelukannya dengan pelan sambil tersenyum. Masih malu? Tanya Resta sambil menaik turunkan alisnya menggoda. Panda imut, Lexa berteriak sebal, rasa bersalahnya hilang tak kemana. Sudah, duduk kita makan. Di bawah langit malam, tidak usah kembali ke dalam yang sesak itu, apalagi para buaya got itu melihatmu terus ingin ku gampar rasanya. Tapi, tidak ada tapi-tapian, kali ini kamu harus nurut. Semua sudah dipersiapkan dengan baik jadi masih aman. Resta memakaikan jasnya ke tubuh Lexa yang terbuka apalagi saat ini malam hari. Cak, semua ini milikku. Enak saja mereka memandangnya. Tidak akan aku biarkan. Batin Resta yang masih tersenyum namun kesal dalam hati. Mereka berdua duduk di atas karpet yang sudah disediakan dengan berbagai makanan, ditemani cahaya langit dan lilin. Romantis bukan? Mereka berdua tidak sadar jika ada dua orang yang memperhatikan dari dalam mobil, tentu dengan pikiran mereka masing-masing. Di dalam pesta, Alex merasa bosan. Beginilah kalau sedari dulu tidak mempunyai teman, sepi dunianya hanya seputar bisnis, dan gadisnya siapa lagi kalau bukan Rain. Gadis yang akan selalu membuatnya tersenyum dimanapun dia berada di sampingnya. Membosankan, seandainya ada Rain pasti aku sangat senang. Apa aku kesana saja? Di sini kan sudah ada Dedi dan Om Arya yang menghandle.
gumam Alex pelan. Ide muncul di otaknya, dia akan pergi tapi tidak akan memberitahukan pada dedinya. Cukup Om Arya yang tahu jika ada apa-apa Om Arya akan disalahkan. Alex mengedarkan pandangannya di ruangan itu mencari keberadaan Om yang entah kemana hingga dia menemukannya di pojok dengan seorang perempuan. Alex tersenyum dengan sedikit seringaian. Dia berjalan menghampiri kedua orang itu tanpa keduanya sadari. Di sisi Arya dan Peli dia sedang mengobrol dengan sedikit khawatir, tentu tanpa sepengetahuan keluarga bosnya. "Kak, bagaimana ini?" Peli merasa tegang dan khawatir. "Sayang, tenanglah. Kita tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama, Kak. Aku sangat takut jika Dedi dan Kak Alexo tahu habislah kita." Peli memegang perutnya yang datar seolah-olah ada sesuatu di dalam sana. Dan itu tidak luput dari penglihatan tajam Alex yang menghampiri keduanya. "Menyembunyikan apa?" ucap Alex yang sudah berada di samping keduanya. "Dek." Keduanya menoleh dan terkejut, takut Alex benar mendengar semuanya. "Paman, Bibi, Alex sudah tahu semuanya." Saran Alex, lebih baik kalian jujur daripada mengetahui dari orang lain. Jangan sampai calon sepupuku membesar namun status masih belum diketahui di mata umum. Ucap Alex tegas dengan nada pelan karena banyak orang takut ada yang mendengar. Malam ini adalah kesempatan kalian dan Alex mau izin keluar pesta ini sungguh membosankan. "Baik Om, aku mau ngapel dulu." Alex meninggalkan keduanya dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Ya, hanya Alex yang tahu. "Itu beneran Alex?" "Siapa lagi sayang? Itu keponakan tampanmu, meski lebih tampan dirinya daripada diriku." Sadar diri Arya. "Hai, bagaimana ini sayang? Seperti yang keponakan tampanku sarankan, sekarang atau tidak, pada akhirnya mereka akan mengetahuinya. Jadi lebih baik sekarang kita bicarakan setelah pesta ini selesai, daripada nanti mereka tahu dari orang lain bisa lebih mengkhawatirkan. Meski bisa ditutupi tapi kenyataannya tidaklah mudah." "Iya, kamu benar sayang." Suara musik terdengar, semua orang berdansa dengan pasangan masing-masing. Entah kenapa ada musik dimainkan tidak sesuai dengan rencana pesta yang sudah diatur. "Mau berdansa?" tanya Arya. "Masalah itu bisa dipikirkan nanti." "Kamu ini, masalah sudah seperti ini masih santai saja dan ini malah mau berdansa." "Tidak apa, sesekali lupakan kekhawatiranmu sayang. Mari bersenang-senang sebelum tegang-tegangan setelah pesta ini berakhir." Ucap Arya menghibur Peli dengan sedikit ragu. Dia menjulurkan tangan ke arah Arya yang sudah terlebih dahulu menjulurkan tangannya di depan Peli. Dengan gerakan pelan, Arya menarik Peli ke tengah kerumunan pasangan yang sedang berdansa hingga tubuh keduanya menempel. Tangan Arya sudah berada di pinggang Peli secara posesif karena keduanya menjadi pusat perhatian, apalagi melihat keintiman keduanya. Berdansa dengan pelan, keduanya tersenyum tanpa beban, melupakan sejenak masalah. Mereka berdua dan tidak menyadari Alexo memandang intens keduanya, begitupun Diarta yang tidak menyangka. Berbeda dengan Rea dan Preya yang hanya tersenyum dengan pikiran mereka masing-masing. Di tempat berbeda, Alex melajukan mobil dengan sedikit santai. Dia tersenyum, tidak seperti biasanya. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu gadisnya Rain. Hingga mobilnya tiba di pelantaran rumah Rain. Untung masih pukul 8 malam, jadi tidak terlalu mengganggu para tetangga yang super kepo. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Kana. Alpa dan Rain yang kebetulan mereka bertiga sedang bercengkrama setelah selesai makan malam. Rain beranjak dari duduknya dan membuka pintu, namun dia termangu melihat penampilan orang yang berada di depannya karena tidak ada yang masuk. Alpa menghampiri anaknya yang masih diam. "Sayang, siapa yang datang?" Malaikat tampan ya," jawab Rain tanpa sadar. Alex tersenyum, dia masih belum melepaskan topengnya. Nah Alex, kenapa pakai topeng segala habis dari pesta?"
Iya ya, tapi karena bosan di pesta akhirnya Alex kesini mau ngajak anak ayah jalan. Alex melirik Rain yang masih mematung, bahkan Alpa sampai geleng-geleng kepala atas sikap putrinya itu. Entah kemana sikap dingin dan datarnya, Alex ketika berhadapan dengan keluarga Rain mungkin hilang ditelan angin. Rain sana ganti baju, jangan diam saja. Mau apa tidak diajak jalan sama malaikat tampannya? Goda Alpa yang seketika itu Rain sadar dan pipinya merona merah. Kemudian dia berlari ke arah kamarnya tanpa menoleh karena malu. Ada-ada saja anak itu. Ayo masuk ke dalam, ajak Alpa pada Alex kemudian masuk ke dalam dan duduk di sofa. Jadi malaikat tampannya Alex? Tanya Kana karena tadi dia sedikit mendengar ucapan Rain. Iya sayang. Ketiganya berbincang sembari menunggu Rain bersiap. Tidak berapa lama, kemudian Rain keluar dari kamarnya dengan pakaian menutupi seluruh tubuhnya yang bahkan membuat Alex tersenyum. Meski pakaian tertutup, Rain masih terlihat imut dari kebanyakan gadis pada umumnya. Benar calon masa depan, batin Alex. Semua memandangi Rain dengan intens, membuat dia salah tingkah dan malu-malu berjalan ke arah ketiganya. Kenapa melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan penampilan Rain? Dia melihat dirinya sendiri, menunduk merasa penampilannya tidak masalah. Kalau begitu, Rain ganti baju lagi deh. Rain ingin berbalik namun dicegah oleh ketiganya. Jangan, ucap serempak ketiganya. Ih, semua kenapa sih? Rain kan jadi serba salah. Dengan bibir dimanyunkan ke depan, dia merasa kesal. Dipikir penampilannya aneh makanya dia mau ganti baju. Ternyata malah dilarang. Ayah saya pinjam Rain sebentar, nanti saya pulangkan dengan selamat. Alex berdaham sebentar kemudian meminta izin untuk segera berangkat. Cepat berangkat, nanti keburu malam. Baik ayah. Setelah pamit keduanya pun berangkat, entah akan diajak kemana, anak gadis orang malam-malam.